seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? Saya ini profesional dan saya melakukan ini yang terbaik. Kita harus membuktikan bahwa kita mungkin 2 kali lebih baik ya daripada yang bukan minoritas. Marilah kita bangun yang positif dan merawat kebersamaan kita. Membangun Indonesia yang benar-benar menghargai keberagaman, diskriminasi itu tidak ada lagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Selamat malam. Di program Rosi kali ini masih bertema Imlek. Saya ingin mendengar kisah mereka, yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Bagaimana mereka memandang diri mereka sebagai seorang keturunan Tionghoa dan juga memandang Indonesia. Malam ini saya mengundang pendiri lembaga peneliti CSIS. Ia adalah seorang aktivis, penulis, saintis, dan ia sudah melalui 8 presiden, mulai dari Bung Karno hingga Presiden Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Wanandi, yang minggu lalu juga 2 kali bertemu Pak Presiden Prabowo. Juga ada Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar PhD dari luar negeri bidang ekonomi, yaitu Ibu Mari LK Pangestu. Selamat malam Pak Yusuf, Bu Mari, selamat malam, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Rosi. Kalau sekarang masih boleh lah ya gongsi facoy ya? Boleh. 14 hari. Oh 14 hari. 15 hari. 15 hari. Sampai Pecap Gomeh. Pak Yusuf masih ngerayain Imlek? Ya kemarin kita kumpul secucu-cucu aja yang semuanya untuk merayakan, untuk makan bersama aja sebetulnya lebih daripada itu. Karena dulu waktu kita kecil, kita juga pernah mengalami dengan orang tua dan kakek malah atau nenek untuk perayaan sehari sebelumnya. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Itu maksudnya kemarin itu kita juga kumpul-kumpul. Sambil anak-anak kecil nih ada kesempatan minta angpau. Itu yang paling ditunggu Pak Yusuf. Kalau Imlek. Bu Mari gimana? Masih ada Imlekan? Masih, karena suami saya itu lebih merayakan. Jadi saya mudik ke Lombok kemarin untuk merayakan Imlek dengan keluarga suami saya. Dan ada ritualnya lah ya. Harus makan malam bersama dengan keluarga yang datang dari mana-mana. Malam sebelum Imleknya ya. Nanti saat Imleknya ada lagi ritual untuk makan lagi bersama. Tapi semuanya diawali dengan mendoakan ke leluhur, ke meja sembahyang, ke kelenteng. Itu dilakukan oleh keluarga suami saya. Esensinya sebenarnya adalah berkumpul. Iya, berkumpul bersama keluarga, mengucap syukur. Ya, betul. Itu esensinya. Pak Yusuf, Pak Yusuf tadi kan saya memperkenalkan Pak Yusuf, yaitu aktivis, saintis, penulis, pendiri Jakarta Post, dan sudah melalui 8 presiden, Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo kali ini. Betul. Tapi Pak Yusuf ini, saya mau tanya dulu gini Pak Yusuf. Pak Yusuf ini lebih senang dibilang orang Cina atau orang Indonesia? Orang Indonesia dong. Ya pasti. Saya begini ya, saya itu dari satu kota kecil, Sawalunto, yang orangnya, penduduknya hanya 26.000. Bukan 26 juta nih, 26.000. Dan kemudian Cinanya keturunan hanya 100 orang. Termasuk saya. Jadi saya ini sebetulnya
kalau ada Cinanya, ya itu pinggir-pinggirnya masih ada. Tapi yang intinya itu tidak ada lagi. Maka itu saya selalu merasa, waduh, kalau gua dianggap orang Cina yang bener aja dong. Ngapain gitu loh. Jadi saya merasa saya as a completely Indonesian. I don't feel that I am anything else, since I was young. Karena ya lingkungan begitu juga membawa ke arah sana. Tetapi di samping itu memang saya selalu mengikuti universitas di sini, sekolah di sini. Jadi dengan demikian my whole life actually is based on my life in Indonesia and being Indonesian. Lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ya. Besar di situ, selalu sekolah di Indonesia. Ya. Pak, kan masih sering terjadi semacam perdebatan. Sebaiknya disebut Cina atau keturunan Tionghoa? Atau ya sudah Indonesia aja? Indonesia aja. Kita juga kan yang mengusulkan supaya di dalam perkembangan sebagai keturunan ini, apakah tidak lebih baik kita menjadi betul-betul seperti di Mongtai, berasimilasi dengan bangsa ini. Karena dengan demikian, you mengurangi ketegangan yang tidak perlu-perlu. Saya kira itu cita-cita kita dalam Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa yang didirikan dulu, sudah tahun 62. Jadi itulah yang kita sebetulnya aiming at, to be one nation. And not tambah ini tambah itu, enggak perlu, semuanya sama kan? Ya. Jadi Pak Yusuf kalau misalnya dibilang kan masih punya nama Tionghoanya ya Pak ya? Oh dulu ada, ya waktu saya Lim Bian Ki dulu, tapi that was, itu adalah masa lampau. Ya. Kalau you disebut mungkin di airport Lim Bian Ki itu gua nggak tahu lagi tuh. Iya. Tapi saya masih kecil masih manggilnya Om Bianki loh. Iya. Iya. Gitu. Pak Yusuf merasa nggak bahwa sekarang kalau dulu melihat orang Tionghoa itu masih ada semacam kita lihat dia beda. Tapi kalau sekarang Pak Yusuf melihat apakah masih ada pandangan sinisme, pandangan rasial yang ditujukan pada masyarakat Tionghoa? Ya saya kira itu masih ada, tetapi sudah jauh berkurang. Kalau dibandingkan tahun 50-an, 40-an itu, dan kemudian 60-an, itu selalu kita melihat perkembangan dan kemajuan itu berarti dengan sebetulnya terjadinya secara lebih natural than you think. Ya mereka kawin, anak saya kawin sama orang yang separuh Indonesia, separuh Cina, ya toh. Tapi lantas yang lain, it's such a natural process. They go to school in the United States. Ada yang Cina asli, ada juga yang Indonesia asli atau Melayu asli, ya toh. And they met. And then they got married, what the hell? Is there any opposition against? Jadi saya kira proses penyatuan bangsa itu telah terjadi. Dan masih ada tentu beberapa hal yang bisa dikatakan begini begitu. Tetapi pada umumnya, this is the trend and we are very glad and happy about that. Bahwa itu terjadi. Ya, bahwa sudah semakin menyatu. Ya. Dan prasangka itu sudah semakin jauh berkurang. Sudah jauh berkurang. Oh, ya. Jauh berkurang. Saya ke Bu Mari dulu. Bu Mari adalah perempuan keturunan Tionghoa yang masuk ke dalam kabinet atau sebagai menteri di zaman Pak SBY. Dimulai dari Menteri Perdagangan dan kemudian Menteri Pariwisata dan Ekraf kalau nggak salah ya Bu ya. Dan Bu Mari tadi seperti perkenalan saya, Bu Mari adalah perempuan Indonesia pertama yang mendapat gelar PhD bidang ekonomi. Apakah sebagai seorang perempuan harus double, triple pembuktian? Udah perempuan, bisa dibilang minoritas lagi. Ya, memang dari dulu bukan beban ya, tapi kita menjadi berbeda lah dengan yang lain sehingga apakah itu ada yang merasa tersaingi atau merasa nggak biasa dengan
kita sebagai wanita, perempuan, sebagai perempuan minoritas, saya selalu mengatakan saya itu triple minority, ya. Perempuan, keturunan Tionghoa, dan Katolik. Dari segi itu triple minority, dan waktu saya baru kembali itu saya juga masih muda. Jadi muda itu juga antara hierarki kan, society kita kan hierarki. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengkritik senior gitu kan. Padahal kita terbiasa di barat gitu, misalnya di sekolah kan kita diajarkan untuk kritis ya. Jadi itu juga. Tapi ketika kembali kan kembali ya, jadi saya harus belajar untuk ya bisa berbudaya seperti di sini, tidak bisa langsung mengkritik gitu. Misalnya ya, itu kan kita belajar lah di dalam adjustment kembali ke hidup dan budaya di Indonesia. apakah menjadi seorang perempuan keturunan Tionghoa, double minority, dan juga tadi dibilang seorang Katolik, ketika kembali ke Indonesia, Bu Mari merasa harus lebih tahu diri? Akhirnya saya beruntung punya mentor namanya Prof. Sadli, almarhum. Dia observasi saya, terus dia bilang, sini. Semua orang tahu kamu pinter, tapi kamu kalau di sini kamu nggak boleh langsung mengkritik para senior, harus sopan santunnya harus ada dan seterusnya. Jadi saya belajar lah ya, bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat atau kritik tapi tidak terkesan sombong atau sok tahu, karena sebagai anak muda yang baru pulang itu saya sangat mengalami itu, belajar the hard way lah ya, bahwa how to behave. Kalau begitu sangat berbeda ya dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, kan Pak Yusuf itu kan nggak pernah Merasa. nggak ada tadang aling-aling. Kalau Bapak mau kritik kan Bapak hajar aja. Lu Bapak terang dong, kan gue bangsa Indonesia. Kenapa saya mesti sembunyi-sembunyi? They accept me or not, that's their problem, not mine. Begitulah, supaya juga dengan demikian saya kira yang muda-muda itu biasa untuk bergaul sebagai orang sama, apalagi kita kurangnya gitu loh. Pak Yusuf nggak pernah takut tuh, maksudnya kan Bapak tuh keturunan Tionghoa, minoritas, mbok tahu diri gitu. Pak Yusuf nggak pernah merasa bahwa aku harus tahu diri. Gua orang Minang. Kenapa gua mesti tutup ya toh? So that is why I think I survive, because I really, to be very honest, I really don't care. Ya toh? Jadi agak berbeda, karena di sini ya di Jawa sopan santun dan lain-lain kan penting. Di Minang juga penting, tapi lain caranya. Itu kan biasa. Tapi kan di sini ini nanti harus ditit ya. ya itu biasa. Kalau di sini kan waduh menjadi malapetaka. Kalau di sana enggak, kita much more open and much more direct. And we like that. And so menurutku bagus ya Bu Mari. Kenapa seorang Yusuf Wanandi itu bisa ngomong tanpa tedeng aling-aling? Kan banyak orang yang merasa misalnya karena kami minoritas maka lebih harus tahu diri, tahu menempatkan diri. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi keterus terangan dan galaknya seorang Yusuf Wanandi ketika membicarakan sesuatu karena dia nggak merasa berbeda. Jadi itu rasanya the good side of it. Gitu. That's right. And I think that is the trend also di Indonesia, bahwa sekarang ini persamaan itu ya adalah kenyataan. Jadi jangan digede-gedekan, masih ditakutin apa Cina ini bahwa mau ganti begini begitu. Nggak ada. Ya kalau menurut saya, we have reached that level that we are not completely different than the other one. Nggak ada itu. Dan saya kira it's an honor to be part of Indonesia. Satu kebanggaan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Saya dulu tukar sama Amerika, apalagi Amerika sekarang. Nggak mau gua. Kita lanjut lagi, karena di bagian berikutnya saya ingin bertanya. Banyak yang juga pengusaha keturunan Tionghoa yang merasa pemerintahan ini memiliki satu sentimen yang bisa dibilang rasial. Apakah itu juga Anda rasakan? Pak Yusuf tahu nggak kata Cindo? Tidak tahu, baru dengar nih. Benar. Memang kalau Pak Yusuf nggak tahu kata Cindo wajar. Karena ini banyak Gen Z sekarang bilang Cindo. Oh iya. Cina Indonesia. Yeah. Tapi konteksnya sebenarnya positif. Karena
keren gitu, orang Chinese yang jadi Indonesia, dan ya keren aja sih, sama sekali nggak ada kalau banyak dari kami melihat ini bukan sebuah julukan yang negatif, bahkan cool gitu. Nah, Cindo dalam program Rosi kali ini kami panjangkan menjadi Cinta Indonesia. Ya, Bagus. That's well appreciated. Nah, Pak Yusuf, kan Presiden Prabowo, Pak Menhan Safri Samsudin juga sering mengatakan bahwa ekonomi kita ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, 50 sampai 60 keluarga, oligarki dan lain sebagainya. Betul. Itu kemudian ditengarai adalah mereka kelompok Taipan, keturunan Tionghoa gitu. Apakah kemudian seruan-seruan seperti ini Anda melihat sebagai bagian dari yang bisa dibilang cukup rasis? Ya saya kira ini sudah on the losing end. Ini cara-cara begini besok nggak kepake lagi. Jadi saya kira memang harus kita lupakan, atau meskipun saya akui bahwa dari sononya dari dulu itu hal ini memang sangat ditonjolkan. But now I don't think so, and we don't need to. Saya kira, dan saya kira juga masih dinamakan begini begitu. So what gitu loh. Kita lihat dia itu bangsa Indonesia berjasa atau tidak. That is the difference, you know? Jadi saya kira memang that difference that we have seen before, I don't think it is that strong anymore. But saya cuma ingatkan kepada yang anak-anak kita yang keturunan ini, don't take it for granted, however. Karena saya nggak kira, atau saya kira sekarang ini it's not totally eradicated. Jadi harus ada usaha bersama untuk kita atasi. Ya. Masih tetap saya kira diperlukan. Pak, tapi kalau misalnya bahwa hanya ekonomi Indonesia dikuasai oleh 50-60 negara dan itu kemudian dipersepsikan sebagai hampir semuanya adalah Taipan keturunan Tionghoa, menurut Bapak itu ada benarnya atau ini juga mengandung semacam kok jadi agak rasial ya? Ada mengandung itu, ya toh. Kenapa mereka saja yang di-pinpoint misalnya. Ya tetapi memang sejarahnya begitu dibuat oleh Belanda sampai kita jadi terpisah-pisah. Jadi dengan demikian we have to get rid of it now. Ya toh, saya ketemu tentu bapak-bapak ini kadang-kadang ya. Jadi saya merasa Taipan ini maksudnya. Taipan ini. Kan barusan ini oleh Pak Prabowo ditanyakan ini orang-orang tidak becus nih begitu. Ya saya kira Pak Prabowo juga mengerti bahwa tidak becus ya tidak becus, tapi itu peringatan kepada mereka ini, lu bantu Republik lu enggak? Kan begitu maksudnya. Jadi I don't think he is a racial man. Bapak tidak melihat seorang Prabowo itu rasial? Ya. Enggak lihat saya. Karena saya. Tapi bahwa memang ekonomi Indonesia dikuasai atau ya, lebih pada dominan 50-60 keluarga itu ada benarnya. Ya, ini tergantung kita bisa berdebat kan ya, berapa besar dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ini suatu perkembangan yang biasa dalam arti sudah dibuat sebegitu 200 tahun, kemudian dilaksanakan sehingga kita juga ada setback sebetulnya dalam bidang ini. Jadi, now of course we have still some work to do untuk menghapus ini. Jadi kalau saya kan baru ketemu Pak Prabowo nih, bahwa juga yang keturunan untuk bisa menawarkan mereka mau membantu terutama dalam alleviate the problem of poverty. Ya, dan lapangan kerja yang di Apindo kan? Ya, benar. Jadi karena itu saya kira if you live to that, if you just implement that, ini soal yang akan selesai sendirinya. Ya. Nggak perlu kita ribut-ribut sebetulnya. Ya. So but I want to, seperti tadi saya bilang, my Indonesian friends, Chinese, be careful. We are not completely over this issue. So jangan kamu anggap enteng aja. Masih ada dan kamu harus tahu dirimu di mana. Itu perlu saya ingatkan. Jadi Pak Yusuf juga ingin mengingatkan bagi para pengusaha yang selama ini memang sudah
mencapai tingkat tertentu. mencapai tingkat kemakmuran tertentu, Betul. harus selalu ingat juga untuk Masyarakatnya. Time to give back. Betul. Oke, Bu Mari, coba gimana kalau Ibu misalnya melihat situasi pengusaha misalnya, mereka merasa bahwa aduh kok kayaknya jadi target nih ya. Bagaimana Bu Mari menjelaskan bahwa ini bukan tentang sesuatu memang mentarget satu usaha keluarga tertentu, pengusaha tertentu yang memang bisa dibilang keturunan Tionghoa. Tapi ini pure bahwa hey, time to give back to the country. Saya rasa ada dua hal ya. Pertama, message ya saya rasa yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah yang besar-besar ini wong jangan melanggar peraturan, jangan melakukan hal-hal untuk memajukan bisnisnya yang tidak halal gitu kan ya. Jadi ada message itu. Jadi kalau Anda melanggar konsesi Anda izinnya tidak sesuai ya kita denda atau kita ambil. Jadi itu sebetulnya apakah itu keturunan atau bukan keturunan, menurut saya itu message beliau yang beliau sampaikan. Betul. Namun memang yang kita harapkan dalam implementasinya itu benar-benar yang bersalah ya, yang dipunish, nggak semena-mena gitu ya. Ini yang mungkin harus kita harapkan itu terjadi. Kedua, ya memang bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh minoritas, ini bukan masalah baru, saya rasa di zaman Soeharto, zaman Soekarno itu juga berulang kali terjadi. Bagaimana persepsi bahwa mereka itu tidak terintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Jadi giving back, bagaimana mereka give back dan bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun komunitas di sekitar usaha mereka ya. Ataupun giving back itu waktu zaman Soeharto pernah dibuat Prasetya Mulia. Betul. Di mana semuanya bergabung untuk menyumbang untuk membangun sekolah dengan tujuan untuk membangun professional manager sehingga lebih banyak orang Indonesia, apakah keturunan atau bukan keturunan, yang bisa berbisnis, bisa masuk menjadi profesional. Dan saya rasa itu satu sumbangan yang cukup berhasil ya. Nah itu bagaimana sekarang untuk membantu daerah miskin, daerah bencana, itu mungkin yang lebih kepada di luar membayar pajak ya. Bahwa bagaimana Anda itu cindo tapi cinta Indonesia ya. Benar-benar giving back-nya itu membangun bersama-sama juga Indonesia. Perasaan saya seperti itu ya, dan saya rasa Presiden juga dalam posisi seperti itu. Ya, Pak Yusuf kan 2 minggu lalu ketika tokoh oposisi atau yang mereka disebut oposisi itu ketemu dengan Presiden Prabowo, Pak Yusuf bertemu juga membawa pengusaha-pengusaha Apindo bersama Pak Sofyan Wanandi dan Ketua Apindo Bu Sinta. Tapi Pak Yusuf juga saya lihat ada dengan para wakil Menlu, para mantan Menlu, mantan wakil Menlu dan mereka yang pakar hukum internasional. Sering ya Pak Yusuf ketemu Presiden ya? Apa udah jadi penasehat Presiden atau? Penasehat enggak, nanti orang marah semua. Ya enggak, tapi pokoknya yang penting kalau dia perlu sesuatu, of course I'm there to help. Ya enggak, karena apa? Karena waktu pemilu saya datang ke dia. Saya mendengarkan Hasan Nasbi. Dia sudah berubah loh. Kenapa lu enggak datangin dia, bagaimana? Saya datangin. Saya bilang, Pak, katanya si Hasan Nasbi lu sudah berubah. Benar. Saya tanya. Ya saya karena merasa bukan style saya ini yang bisa laku di Indonesia. Dia belajar dari Jokowi. Maka itu saya sangat berterima kasih dia angkat saya menjadi Menhan. Begitu menurut ceritanya Pak Prabowo. Jadi sekali ini kalau you lihat, kan si Sofyan ini bawa 22 orang. Apindo, segala macam ada. Macam-macam yang bikin ini, bikin itu. Yang sebetulnya betul kita perlukan untuk rakyat kecil ini. Nah, di sana dia tunjukkan lagi. Dia bilang, lu tahu toh, gua ini dibilang anti Cina. Dia yang bilang nih. Presiden Prabowo bilang begitu? Ya. Dan sebetulnya kan gue ada anti Cina, mengapa gue anti Cina? Famili gue macam-macam, ya tuh Kristen, Islam, ya enggak. Ada yang dari Manado, ada yang Cina, jadi sama semua. Nah, jadi tapi yang saya harus ingatkan,
yang keturunan juga kita harapkan sumbangannya untuk bangsa ini. Maka itu dia setuju dengan Apindo ini membantu rakyat yang paling miskin di Jawa Barat pertama mulai. Ya. Dan sebetulnya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Pada dasarnya kan dan dunia usaha yang bergerak itu Ya. adalah yang menciptakan lapangan pekerjaan. most important. Most important. Ya. Karena situasi dunia sedang tidak terlalu baik, Ya. situasi geopolitik, dan itu juga pasti akan memberikan impact pada Indonesia. Ya. Saya ingin tanya pendapat Pak Yusuf juga Bu Mari soal ini karena Presiden Prabowo pada saat kita bicara ini Ya. sedang di Amerika. Betul. Dan ada dua hal penting yang akan dibicarakan, yaitu soal Board of Peace dan juga tarif dagang. As you know, I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, very important meeting of the Board of Peace. In fact, I think the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attach an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and a lasting solution of the Palestinian issue. Also, I'm here to conclude a major trade agreement between our two countries. I say an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Trump. Paling tidak ada dua isu penting yang harus dibicarakan, yaitu soal tarif dagang dan Board of Peace. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memastikan setiap langkah diplomasi ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan nasional. Saya mengundang pendiri Lembaga Peneliti CSIS Pak Yusuf Wanandi dan juga Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, perempuan Indonesia pertama yang ada dalam kabinet pada waktu itu adalah perempuan Indonesia keturunan Tionghoa yang pertama kali masuk dalam kabinet pada waktu itu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ia juga perempuan pertama yang mendapat gelar PhD dari luar negeri, Ibu Mari LK Pangestu. Pak Yusuf, Bu Mari, ada dua hal tadi dalam press conference Pak Prabowo di Amerika Serikat, yaitu datang untuk pertemuan yang sangat penting dalam Board of Peace dan juga menyelesaikan perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya ke Pak Yusuf dulu karena Pak Yusuf ikut dalam pertemuan Pak Prabowo dan para mantan Menlu. Apakah memang banyak kritikan mengapa kita harus ikut dalam Board of Peace karena seolah-olah kita ikut bersama kemauan Presiden Trump. Nah, Pak Yusuf sendiri setelah mendengar penjelasan Presiden, menurut Bapak memang kita tidak punya pilihan lain selain ikut dalam Board of Peace? Ya, karena apa? Karena kita itu kan mau meringankan beban dan kesengsaraan daripada bangsa Palestina. Satu-satunya yang dilihat oleh Bapak Presiden dan kita waktu itu hadir setuju, satu-satunya cara itu adalah kalau Trump ini mau stop orang Yahudi ini, Israel ini kan begitu. Jadi karena itu saya rasa memang that is maybe for the time being at least the only way to stop this sebetulnya this impossible inhuman event killing people like that. Kalau begitu, tapi kenapa nggak argumentasinya atau asumsinya sesuatu yang berbeda? Ya nggak usah ikut BOP, supaya itu lebih menunjukkan solidaritas kita pada Palestina yang tidak ikut dalam BOP. Ya, tapi kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa mempengaruhi, sehingga dengan demikian dibunuh lagi. Itu kan kita lihat. Ya, jadi penjelasan pada waktu itu menurut Pak Yusuf memang ini adalah satu-satunya pilihan yang ada di atas meja. Ya, cukup meyakinkan dan
Sementara this is the only choice. Maybe in the future we could have other choices, but that is for later to be seen. But now this is the choice. Apakah bagaimana dengan banyak kritik yang mengatakan dengan ikut Board of Peace Indonesia seperti hanya ikut kemauan Trump? Ya itu kan kalau you berhubungan dengan Trump kan kelihatannya begitu. Jadi di seluruh dunia dikira lo antainya Trump. Tapi kan tidak perlu begitu toh. Kita kan mempunyai tujuan sendiri. Kenapa kita mau ikut? Saya ke Bu Mari, seperti tadi yang katakan oleh Presiden Prabowo, satu ada soal Board of Peace dan dua juga soal tarif dagang. Tarif dagang ini cukup mendebarkan. Menurut Bu Mari, seberapa besar daya tawar kita untuk bisa menurunkan tarif dagang kita? Ya baik negosiasi perdagangan maupun Board of Peace. Dalam arti sepertinya seolah-olah itu Amerika secara unilateral ya menentukan hal-hal yang sebenarnya buat kita juga kurang nyaman caranya. Tapi intinya sih sebetulnya seperti Pak Yusuf sampaikan tadi, kita tetap harus bernegosiasi dan berhubungan dengan Amerika ya, dan perjanjian perdagangan juga sama. Walaupun kita sangat tidak suka dengan caranya ataupun hal-hal yang diminta ke kita ya. Tapi bagaimana kita menavigasi supaya apa yang diinginkan oleh Trump tercapai, tetapi sebenarnya itu tidak merugikan kepentingan nasional kita. Apa daya tawar kita, Bu? Jadi daya tawar kita ya sebetulnya kita negara yang boleh dikatakan negara relatif besar, negara yang demokratis. Jadi dari kacamata Amerika, dan kita tidak ada masalah-masalah konflik dengan dengan Amerika maupun dengan negara lain. Jadi kita dianggap relatif positif ya. Setahu saya Amerika melihatnya relatif positif, termasuk bahwa kita masuk Board of Peace itu dilihatnya seperti sebagai positif ya. Nah, jadi kita sebetulnya dalam posisi menjaga hubungan dengan Amerika yang positif, dan itu membantu negosiasi yang sebetulnya boleh dikatakan cukup susah ya. Tapi menurut saya mudah-mudahan nih hasilnya nanti cukup baik ya. Dan cukup baik itu bukan hanya relatif ke Indonesia ya, tapi kita harus melihatnya relatif dibanding yang diperoleh oleh negara lain yang menjadi pesaing kita. Karena itu sebetulnya yang kita bargainingnya di situ gitu. Pertanyaan ini untuk Pak Yusuf dan Bu Mari. Jadi bagaimana kalau ada orang berasumsi kita ikut the Board of Peace supaya juga bisa dapat kompensasi yang baik dalam tarif dagang? Kira-kira seberapa make sense hipotesa ini? Enggak langsung berkaitan ya kalau menurut saya. Tetapi it doesn't hurt kalau kita dianggap positif oleh Amerika di dalam kita melakukan negosiasi. Tapi negosiasinya tetap sulit ya di dalam pelaksanaannya. Tapi kita menurut saya sih berhasil untuk bisa mendapat yang terbaik lah tanpa kita belum tahu nih hasilnya. Tapi kalau kita tidak negosiasi itu dampaknya lebih parah sih. Kalau kita tetap di 32%, nggak turun ke 19%, itu banyak industri kita yang dependensi ke pasar Amerika seperti garment, textile, footwear, fishery products, mebel. Itu sekitar 4 juta lebih pekerjaan yang akan bisa terancam gitu ya. Tapi simulasi kita nih dari Dewan Ekonomi Nasional, kalau kita dari 32 turun ke 19, itu bisa menciptakan kira-kira 630.000 pekerjaan baru dengan langsung dari 32 ke 19. Apalagi ini kan kalau harapan bisa kurang kalau lagi. bisa kurang, terutama yang untuk padat karya, itu akan lebih banyak lagi pekerjaan yang diciptakan. Jadi itu manfaat ya, kita bicara manfaat yang kita ingin dapat dari perjanjian ini, tapi tentunya tanpa mengorbankan kepentingan nasional, karena itu juga sudah menjadi bottom line-nya dari Presiden sendiri juga. Seberapa besar Pak Yusuf meyakini bahwa tarif dagang kita bisa menghasilkan kabar baik? Saya kira seperti juga Mary katakan ya, untuk sekarang ini sistem dunia ini kan gila. Jadi karena itu apa yang dapat kita rebut atau apa dapat kita peroleh sekarang dengan cara-cara
yang sekarang bisa diterima itu selalu positif untuk kita. Jadi jangan ingat dulu mau menyembah Trump segala hantu itu, tidak ada itu. Kalau menurut saya tergantung kita. Ya toh, kita anggap we need it, go and get it. That's it. Dan mengamankan kepentingan nasional itu penting. Jadi Board of Peace atau perjanjian perdagangan itu istilah kita itu ada escape clause-nya. Jadi dari permintaan-permintaan yang mungkin kurang nyaman itu ada escape clause-nya. Jadi Board of Peace misalnya. Kalau anytime kita merasa apa yang mereka lakukan atau ciptakan sebagai terms kita nggak nyaman, kita bisa keluar. Perdagangan juga sama, diminta untuk macam-macam yang sebetulnya mengganggu sovereignty. Kita bisa ada escape clause-nya, subject to domestic regulation, subject to national interest, subject to WTO. Jadi ada ininya, mengamankan kepentingan nasionalnya. Karena harus membayar 17 triliun itu juga termasuk mengagetkan dan bikin orang apa-apaan nih gitu. Ini kan you bergaul dengan orang-orang yang kaya. Jadi bagaimanapun juga kalau dia bilang bayar ya bayar. Saya kira ya, karena you want to be part of it, pay. That's the message, right? And what is it against it? You cannot escape it. Everybody is doing the same. Kan begitu. Jadi jangan ditambah-tambah alasan atau situasi yang kita hadapi. We have to make decisions. Kalau nggak salah perlu dikasih 3 tahun kok untuk bayar. Iya. 3 tahun lagi, 3 tahun dan kemudian kita bisa keluar kalau tidak setuju kan gitu. Oke, sebenarnya kalau bicara kontribusi gitu sumbangsi, kita masih perlu nggak sih mengatakan oh kita sekarang tidak lagi 9 naga tapi 9 yang bukan naga. Apakah masih perlu ada dikotom dalam memberikan sumbangsi pada Indonesia? Apakah masih perlu ada terminologi seperti itu, naga dan bukan naga? Kalau saya berpendapat tidak perlu, tetapi harus jelas kepada orang-orang yang mencuri ini katakanlah, yaitu bahwa mereka harus bayar. And that is what he had said the next day after we met. He met the 6 others yang dia anggap naga-naga itu. Dia bilang itu, lu ndak bayar penjara, itu saja. So that is the way you have to handle it. Itu bukan karena dia gede, dia Cina dan sebagainya. Tetapi you punya kewajiban karena you sudah melanggar. Sekarang you harus bayar. That's it. Full stop. Waktu itu dia begitu jadi handle. Pak Yusuf nggak merasa bahwa itu ini ya bagian dari kayak intimidasi? Nggak makin takut pengusaha? Pengusaha ini maling semua sebetulnya. Ya toh. Maka itu they have to learn also to do it the right way. Hukum dan sebagainya, mereka juga harus ikutin. Tidak bisa mereka karena besar, bisa bayar semua. Maksudnya karena ada kesempatan. Kalau mau ngerampok tuh kan it takes two to tango. Nggak ada pengusaha yang mau bayar lebih mahal. Tapi karena ada kesempatan untuk cheating, apakah itu dari si pembuat kebijakan, regulator, dan si pengusaha ya pasti akan terjadi. Betul. Nah, itu tergantung dan dia juga bilang tapi at the same time dia juga bilang yang saya paling benci ini adalah pegawai negeri yang mencuri. Itu dia bilang sekeras-kerasnya. Jadi supaya mereka tahu juga nih yang lain-lain. Itu that is the first. And the second one, that he has said is, and what I hate most is all this perusahaan negara yang tidak becus. BUMN maksudnya. Maling semua. Gitu. So that is he came about in his end of his speech, that's what he said. Bu Mari sebagai bagian yang bisa saya bilang bagian dari pemerintah, bagaimana menangkap pesan presiden seperti ini bahwa sebenarnya niatnya baik, tetapi jangan sampai kemudian bisa diartikan cukup represif. Menakut-nakuti karena saya ingat ada seorang pengusaha mengatakan pengusaha atau investasi di Indonesia atau dimanapun itu seperti ayam yang
ditunggu untuk bertelur. Kalau situasinya ditakut-takutin, represif, lalu si ayam nggak akan bertelur. Tapi kalau situasinya memang kondusif, jangankan bisa bertelur, bahkan dia bisa bertelur emas. Bagaimana maksudnya baik, tetapi ketika dalam speech atau dalam pesan yang disampaikan itu mengandung satu kengerian. Jadi pengusaha juga ya udahlah nggak usah menonjol, lelo aja, biarin aja. Nah, apa gunanya buat Indonesia kalau speech-nya tentang sesuatu ingin memberantas korupsi, tapi itu justru membuat situasi yang menakutkan. Kalau menurut saya kita anggap presiden itu mempunyai niat baik ya. Membenarkan yang nggak benar gitu kan. Jadi yang nggak benar ya harus dipunish, harus yang nggak benar dan yang korupsi harus dipunish dan di manage, dikelola, bahkan di penalty gitu ya. Tapi yang benar harusnya difasilitasi. Ya, ini yang mungkin belum muncul ya. Nah, ini mungkin yang PR kita bersamalah untuk bagaimana membantu presiden yang benar ini harus difasilitasi karena itu adalah jawaban untuk kita bisa tumbuh di atas 5%, bahkan kalau mau menuju ke 8% nggak mungkin tanpa investasi dari dunia usaha. Apakah itu 9 naga atau medium bukan size naga atau dari asing ya. Ini menjamin bahwa ada konsistensi kebijakan, kepastian hukum, itu semua bagian dari diregulasi yang memang presiden sendiri sudah mencanangkan dari bulan April tahun lalu. Tapi memang implementasinya ini yang belum berjalan dengan baik. Dan saya rasa waktu Apindo bertemu dengan presiden, selain berjanji untuk membantu masyarakat kecil, juga menyampaikan kita ini mau berusaha, tapi kita menghadapi masalah ini, masalah itu. Dan presiden sebenarnya berjanji juga untuk mengatasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana koordinasi dan implementasi untuk menyelesaikan masalah ini terjadi ya. Jadi ini mungkin kita semua harus memposisikan diri bagaimana kita membantu presiden. Dan menurut saya presiden itu cukup fair lah ya. Jadi tadi yang nggak benar, konsesi melanggar dan lain sebagainya memang di penalti dan bahkan ada yang diambil alih. Tapi di saat dia mendapat laporan, Mertabe misalnya ya sebagai contoh, sebetulnya dia tidak melanggar atau apapun, tidak harus dicabut izinnya. Beliau kan sudah janji untuk mengevaluasi. Jadi itu yang perlu ada pelaporan yang baik dan benar ke presiden ya. Dan mungkin yang terakhir sebagai rekomendasi konkret ya, dan ini salah satu yang juga ditugaskan oleh presiden ke Dewan Ekonomi Nasional adalah menggunakan digital. Jadi dengan adanya digitalization dari pemerintah, ini juga akan menjawab isu birokrasi yang kadang-kadang sengaja abu-abu peraturannya. Kalau ada One Data Digital ID dan digital payment dan exchange of data, saya bisa tahu Rossi itu memang berhak dapat bansos. Ya, Pak Yusuf tidak berhak dapat bansos. Jadi saya bisa target yang benar gitu. Dan ada efisiensi dan effectiveness. Dan saya bisa juga ngecek secara objektif ini terjadi korupsi atau tidak gitu kan. Semoga ya Bu ya. Itu arahnya ke sana karena itu akan menjadi instrumen yang baik untuk presiden sehingga dia bisa lebih objektif lah ya. Secara data itu bisa dilihat. Siapa yang salah, siapa yang nggak salah, yang fair. Ya. Dan ini sebetulnya bagian dari menciptakan transparansi dan kepastian hukum. Ya. Pak Yusuf, terakhir untuk Bapak, kalau menurut Bapak karena Bapak sudah cukup bilang frekuensinya cukup sering untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, tidak saja mewakili ikut bersama pengusaha, tapi juga para pakar internasional dan mantan Menteri Luar Negeri. Menurut Bapak, dalam kondisi yang sekarang sebenarnya bisa global tidak baik dan bagaimanapun juga terdampak pada Indonesia, kita harus menciptakan lapangan kerja. Menurut Bapak, apa yang paling penting harus dilakukan oleh Presiden? Ya, saya kira yang pertama dia jangan ngomong saja. Yang pertama dia harus lakukan apa yang perlu dilakukan dalam mencapai ini. Dan yang kedua adalah dia harus pergunakan, memang kalau ini sebetulnya kalau dia serahkan kepada perusahaan-perusahaan yang menengah untuk bisa membantu yang kecil-kecil ini, bisa saja ada kemajuan yang berat, yang bagus. Seperti Tiongkok ya.
Tiongkok itu Presiden Xi Jinping itu sendiri 50 kali turun ke desa-desa itu supaya mereka menghilangkan sebetulnya kekurangan-kekurangan dari masyarakat kecil ini. Dia sendiri Ya. 50 times he went around to find out what to do. And within 10 years they finish it. Mereka tidak ada lagi kemiskinan. Begitulah dia punya kerja. Nah, jadi saya harapkan Prabowo juga begitu dong. Ya, dong? Bahwa dia committed. Belusukan maksudnya Pak? Kenapa? Belusukan. Ya, Pak, misalnya kalau dia tidak belusukan, dia panggil aja nih. Si Sofir punya anak buah nih. PKM lu. PKM apa sih? Ya, Pak. Lu ngomong-ngomong aja, jalankan dong. Begitu. Ya enggak? Saya kira Panggil pengusaha. sebagai pengusaha, Jalanin. suruh pengusaha itu keliling jalankan untuk yang kecil-kecil ini sekaligus. Ya. Baru bisa. Dan dengar masukan dari lapangan. Ya. Apa nih? Bagaimana kita What menciptakan happened? lapangan How? pekerjaan? Karena saat ini rasanya terutama di tahun yang penuh tantangan, yang paling penting adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nomor satu. Ya, nomor satu. That is the worst of. Because there are 6 million people involved. Dan sekarang ini begini. Belum lagi kalau nanti 5 tahun lagi berapa itu sudah. Ya. Setiap tahun sekitar ada, kalau nggak salah itu dibilang selalu ada tingkat kelulusan. Kampus universitas pasti meluluskan mahasiswanya. Itu kalau nggak ada lapangan kerja yang menampung Oh, bagaimana? enggak bisa. Ya betul. Angka pengangguran terbuka itu 25% tuh anak muda. Dan Anak yang muda, lebih betul. berpendidikan. Jadi ini This sudah is menjadi time bomb. sumber A time sumber bomb. ketegangan ya yang perlu diatasi Waspadai. dengan Betul. penciptaan lapangan pekerjaan atau program-program yang memang bisa melatih mereka untuk mendapat pekerjaan ya. Maka itu program magang sebetulnya yang dicanangkan oleh pemerintah tuh sebetulnya Baik, ya. cukup berjalan dengan baik ya. Kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Dan terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf, Ibu Mari Elka Pangestu. Jadi tema Cindo kita malam hari ini Pak Yusuf itu adalah karena cinta Di Indonesia. Indonesia. Yes, Oke. kita setuju. cinta, kita keturunan Tionghoa tapi kita orang Indonesia. Dan selalu cinta Indonesia. Makasih Pak Yusuf, Bu Mari Pangestu, terima kasih. Kembali. Terima kasih Anda juga yang telah menyaksikan Rosi. Gongsi Facoy. Dan bagi Anda teman-teman Kristiani, selamat memasuki masa Prapaskah. Dan bagi umat Muslim, selamat memasuki bulan Ramadan. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam.